Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita hari ini masuk taklim baru, tapi terkait amalan bulan Syawal. Boleh diamalkan di hari bulan lain, bukan khusus ya. Syawal itu pengamalannya itu akan lebih baik, gitu. Termasuk puasa 6 bulan Syawal. Ya. Tajuk risalah, judul risalah yang akan Andung bahas hari ini, At-ta'arufu ala hamsil qulubi baina iqra'ata asyaiton wa iqra'ati syahwati. Mengenal pembisik hati. Hati kita ada yang ngebisikin nih tiap hari. Ya, antara godaan bisikan setan dan bisikan nafsu. Jadi beda. Bisikan asyaiton dan bisikan hawa nafsu. Langsung saja kita ke risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan mustafirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi umazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita kuatkan lagi syahadat kita, keislaman kita. Salawat, istighfar tentunya hanya ditujukan kepada Allah, kemudian dengan doa bulan Syawal. Ikuti sama-sama hadirin, lurus niat, ridha Allah. Sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat kita. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. Diulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nafi
isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dinia solihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biidnillah wadirullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqiyah jatina pasangnya ridha Allah. Wa khususan al-baruhi Nur Muhammad, khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-mahdi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami perkataanku ini. Kita lapatkan diikuti doa bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana. Allahumma ighfir lana. Warhamna wa tub alaina. Warhamna wa tub alaina. Innaka anta tawwabur rahim. Innaka anta tawwabur rahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fi Syawal. Fi Syawal. Warzuqna. Warzuqna. Fihi husnal ibadati. Fihi husnal ibadati. Wal qurbata ilaika. Wal qurbata ilaika. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Syiyamana. Syiyamana. Wa qiyamana. Wa qiyamana. Wa sholliha amalina. Wa sholliha amalina. Fi Ramadan. Fi Ramadan. Waj'alna Waj'alna minal muttaqin. minal muttaqin. Aminkan saja. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta bisa mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat malam kami, amal soleh kami di bulan Ramadan, serta jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du, langsung saja ke tajuk risalah. Pada bulan Syawal, mengingatkan lagi kedudukan dan derajat kaum muslimin. Kita kini kan kaum muslimin ya, meninggi seharusnya di sisi Allah dalam ibadah, bukan berkurang. Tapi amalannya semakin berat dibandingkan bulan Ramadan untuk meninggikan ibadah. Sering lalai karena dianggap Ramadan dah lepas. Tersebab susahnya. Kenapa? Karena ada hadis, masyhur hadis ini, yang menyatakan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan kan. Jadi lebih mudah mengamalkan bulan Ramadan. Tapi mengapa masih banyak orang di bulan Ramadan saja udah dibelenggu yang melakukan dosa?
Ada yang lalai, ada yang pangicu, ada yang malas, ada yang nggak puasa lagi. Baik dosa itu kepada Allah secara langsung maupun tidak langsung kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah dengan menyakiti, merugikan, menyusahkan, membahayakan kehidupan orang lain juga termasuk dosa kepada Allah. Masih ada di bulan Ramadan. Apakah belenggunya kurang kuat sehingga setan bisa lepas di bulan Ramadan? Atau sesungguhnya yang membuka pintu surga dan membelenggu setan hakikatnya adalah kita sendiri. Kan gitu. Dengan cara menahan. Kan Syam itu menahan. Setan itu terbelenggu karena kita tidak memberi ruang untuk bisa menggodanya dengan menahan nafsu kan. Ya. Surga terbuka karena kita banyak melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Dan neraka seakan tertutup karena kita mengekang nafsu. Logikanya gitu. Jadi ada beberapa pendapat ulama yang menafsirkan hadis. Di antaranya Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar. Mereka menyatakan bahwa yang membelenggu adalah setan yang top. Yang dibelenggu Allah itu setan top, mbahnya setan. Disebut maradatul syaitoni. Ya, itu yang dibelenggu, yang diingkat. Itu kata beberapa penafsir hadis. Setan kelas jenderal lah, ya gitu ya. Itu yang diikat dia. Sementara pion-pionnya, setan kroco tetap dilepas. Nah, ya. Nah, yang masih mengganggu, yang pion-pion ini kata penafsir hadis Al-Qurtubi dan Ibnu Hajar, begitu. Jadi kita seenggaknya ada ilmunya nih. Ya. Sedangkan menurut ulama lain, hadis tadi menggunakan bahasa metaforis. Setan itu dibelenggu pada bulan Ramadan atau dalam usul fikih disebut majas. Maknanya metaforis itu majas. Iktibarnya harus dipahami secara lebih ruhani. Artinya gini, bukan setan dibelenggu pakai rantai, bukan. Maksudnya bukan begitu. Jangan disamakan dengan kehidupan manusia. Melainkan karena orang yang berpuasa mampu menahan diri, menahan nafsunya sehingga setan dengan sendirinya terbelenggu. Itu metafor. Bahasa Qur'annya majas, ya. Jadi itu makna pertama. Ya. Makna lainnya yang kedua diisyarahkan oleh teks hadis yang menggunakan redaksi mabni majhul. Mabni majhul itu artinya istilah khusus dalam gramatika Arab. Ini kalau ngerti bahasa Arab paham itu gramatika Arabnya itu, yaitu redaksinya wasyufidat. Ada di Quran itu. Dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Boleh jadi kita sendiri manusia yang membelenggunya dengan cara menahan nafsu. Nah, itu gramatika dalam istilah mabni majhul, ya. Apapun tafsirannya, sesungguhnya ada satu lagi penggoda dahsyat manusia yang melebihi godaan setan, yaitu hawa nafsu. Kita sering nyalain setan ke setan aja ya. Padahal ada yang lebih bahaya dari setan. Percaya nggak tuh? Hawa nafsu. Apa hawa? Apa nafsu? Secara bahasa dulu ya kita pahami. Jadi kalau kita nggak mudah berbuat maksiat, nggak paham ini sumbernya, kita kan repot nanti nih. Ya, betul kan? Untuk menterapi orang, perangainya kok mantiko ciri benar dia, susah benar. Harus tahu siapa yang membisikkan dia. Jadi kita nggak mudah mendikte kafir. Ya, berarti kita harus tahu paham ilmunya. Ibarat bombe UB kan harus tahu analisa UB-nya apa. Begitu juga kejiwaan. Secara bahasa hawa bermakna keinginan syahwat. Keinginan nafsu syahwat kita itu namanya hawa. Baru keinginan. Benar kan? Itu mudah dirangsang oleh lingkungan. Iya kan? Makanya memperbaiki orang, lihat lingkungannya bergaul dengan siapa. Bisa mempengaruhi ketularan. Ya. Jadi hawa itu maknanya keinginan. Nah, paham ya poin? Hawa itu maknanya keinginan. Umumnya keinginan syahwat.
atau keinginan nafsu. Nafsu sendiri bermakna, ada yang tahu? Nafsu, maknanya apa? Diri antum itu nafsu, an-nafs. Ya. Jadi manusia itu nafs. Maknanya nafsu, ada keinginan nggak? Ada ya. Nah, betul kan? Nah, jadi kalau ditanya manusia itu pasti punya nafsu, an-nafs. Jadi kalau ditanya nafsu itu adalah antum, diri sendiri. Bermaknanya nafsu itu diri sendiri. Jadi hawa nafsu artinya hawa nafsu, keinginan diri sendiri. Jangan salahin setan dong. Wah, kambing hitam ini setan. Setan masuk nih ke surga kerasukan. Padahal diri antum sendiri yang ingin. Nah tuh, makanya bahaya nih. Godaan hawa nafsu. Munafikun. Kerak neraka loh. Wah itu pahami konteksnya. Jadi nafsu, hawa nafsu itu keinginan diri sendiri. Berbahaya mana dengan makhluk setan? Keinginan diri sendiri, makanya dikuatkan dengan agama. Thalibul ilmi, diingatkan, belajar agama, bergaul dengan siapa. Itu sebabnya mengikuti hawa nafsu artinya, halo, ini kaji gampang nih. Mengikuti hawa nafsu artinya memperterutkan keinginan diri sendiri, nyupaturi ande. Kalau nggak ada ilmunya kan, repot nih. Bukan keinginan, kalau hidup itu seharusnya keinginan siapa? Ada? Hidup keinginan siapa? Keinginan Allah. Kan itu aturan. Bukan keinginan diri sendiri. Apakah antum hidupnya keinginan banyak orang? Bodoh. Udah apain ya? Kenali siapa yang membisikkan. Keinginan kamu sendiri atau keinginan makhluk setan? Jadi kebanyakan orang kalau kerasukan keinginan makhluk setan benar, antum tidak sadar. Yang kerasukan sering kambing hitam setan. Padahal keinginan sendiri, kalau itu udah ada munafik, colok aja pakai apa tuh? Pakai api. Kalau panas jerit-jerit, itu keinginan diri sendiri tuh. Kan gampang ilmunya tuh, benar nggak? Kasih ya ini hobi takut sama cecak nih. Pas kerasukan, aji cecak dah. Kalau lari tabiri-biri lunce, pangicuang gitu. Gitu aja. Ilmunya itu aja. Iya enggak? Nah, analoginya gitu kan. Ya, jadi hidup jelas secara agama Islam harus berdasarkan keinginan Allah, ikuti aturannya, pelajari. Ya. Keinginan Allah apa? Yang paling pokok. Ibadah, tegakkan sholat, itu aja. Enggak Bang ya? Jadi kalau keinginan orang banyak, nggak ada prinsip. Ujungnya apa kalau keinginan orang banyak? Merasa benar sendiri. Percaya nggak? Ini udah di atas ilmu kejiwaan loh. Gampang aja kajinya. Bukan kebenaran menurut Allah. Standar kalau orang banyak melakukan kebaikan, kita mengikuti, maka antum merasa benar sendiri. Padahal yang benar belum tentu orang banyak itu benar. Nah ini berat memang di kehidupan sekarang kan. Ya. Tapi kita harus punya prinsip. Kebenaran itu yang paling hakiki benar adalah menurut Allah. Titik. Begitu juga mengobati. Bukan kebenaran orang banyak. Bagaimana membedakan bahwa itu godaan setan atau godaan hawa nafsu? Interaksi ini. Itu dua. Tanya sama diri. Kalau dia nung, ketek, gampang. Kalau salah saya kaji pulang. Wah. Dua-duanya itu kalau nggak ada ilmunya, tak balik lantunin hidup antun. Pasti itu. Poinnya itu kan. Bagaimana sih dong membedakan kok godaan setan benar setan kok, makhluk setan kok.
Opo bener kayak godaan dari hawa nafsu awak seorang kok. Kan itu nak. Kita nukil dari kitab-kitab ulama ya. Kita nukil ya. Nah. Dalam kitab Al-Minnahu As-Saniyah disebutkan jika kita ingin sekali menyakiti orang lain, nih rasanya ya, kita ingin menyakiti orang lain walaupun berupa bercanda, membuli, dan sulit menghentikannya. Menggebu nih, sulit menghentikannya. Sebelum menyakitinya, harus dilakukan. Saya belum puas. Sebelum kita sakiti, kan membuli itu. Ya kan? Itu godaan apa? Nah, itu sebutkan. Ayo, itu godaan apa? Nggak tahu itu sih, anggapnya godaan setan. Bukan godaan kemauan diri sendiri. Ya. Ada ndak sanang kok. Ndak pue den kalau ndak den pagaran anak kok. Ya. Betul kan? Itu keinginan diri sendiri. Tampar saya orang itu tuh. Yang tampar setannya. A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ndak mempan, salah alamat. Ya, salah alamat. Ya. Itu godaan diri kamu sendiri, godaan nafsu. Nah, jika kita ingin menyakiti orang lain, ini perbedaannya antara bisikan setan dengan bisikan diri sendiri. Jika kita ingin menyakiti orang lain, tapi kalau kemudian muncul rasa kasihan, nah ada kan? Ya ibu ya culun, nah ada kasihan, kan sering rasa kasihan itu timbul. Namun muncul lagi untuk menyakiti orang yang lain. Dan begitu seterusnya. Kasihan, indah. Kasihan, indah. Gitu kan. Nah. Berulang-ulang tuh. Awak suruh memilih tuh. Muncul lagi, kasihan lagi. Muncul lagi. Maka itu godaan setan. Paham? Paham? Kalau sampai puas, godaan diri sendiri. Tapi kalau berulang-ulang antara iyo, indah, into, iya, itu godaan setan. Berat mana? Berat godaan diri sendiri. Ini bener ini dari kitab loh. Minnahu Asyaniyah. Ya. Itu godaan setan. Sebab bagi setan, ini konsepnya ya. Nggak penting siapa yang disakiti, yang penting kita menyakiti. Diulang-ulang tuh, sampai setan menang. Yang penting kita melakukan menyakiti, nggak ngelihat orangnya. Apakah orangnya culun, kasihan, nggak dilihat tuh. Yang penting kita menyakiti. Yang penting kata setan, antum badoso. Maka diulang-ulang. Nah, sampai di sini berdasarkan kita tadi udah tahu ya, mana godaan dari sebenarnya setan, mana bisikan dari diri sendiri berupa hawa nafsu. Sepakat? Nah, kalau tadi nggak dijelasin kan bingung jawabannya. Iya kan? Nah, itu mesti dikasih tahu yang lain tuh, terutama ulama-ulama yang profesor tasawuf. Gitu ya. Gitu, nggak menekankan ke orang-orang tasawuf. Tasawuf bagus dipelajari, tapi yang beratnya tasawuf itu kan amalia. Nah, kalau falsafi aja tasawufnya nggak ada amalia ya sama lu nggak perlu ngaji, penuh aja memori, iya kan? Bagi setan sebabnya yang penting antum berbuat dosa apapun bentuknya dan kepada siapapun nggak peduli. Iya kan, yang penting antum jolim deh, nggak mau tahu itu orang tua, saya nggak dilihat oleh setan tuh kan. Ya, contohnya kira-kira gimana? Ini, jika kita ingin belanja barang tertentu,
Kemarin kan banyak yang belanja nih. Ya, yang gampang-gampang aja contohnya. Dan harus membeli barang itu dan keinginan itu tidak akan pernah berhenti. Terangsang aja harus beli barang itu. Tidak akan senang sebelum membeli barang itu. Maka itu godaan nafsu, godaan diri sendiri. Ya, ndak pue den kalau ndak den Bali itu lepis mereknya anu. Pokoknya lepis. Gitu. Karena kalau pakai lepis itu orang tahu harganya mahal, walaupun ndak bentuknya ndak selere. Ya, tuh. Nah, jika kita ingin membeli barang tertentu, tapi kemudian dipikir sama kita nih, berpikir, nggak perlu karena menghabiskan uang, lebih mahal, habis piti kok, lari saya nanun kortingnya tinggi, kalau Kamal kan itu nak, ya, tak pikir itu, lalu muncul bisikan lain agar barang yang lain saja, jangan, nan lain saya, nan di hati itu, gitu. Abe kok malu, kok tahu orang mah. Aku kortingnya tinggi kan. Timbul bisikan itu. Itu berulang-ulang. Jangan kate saya lah. Ambilan lebih mahal. Apa ulang-ulang? Pasti itu godaan setan. Karena harus dicontohin. Pasti itu godaan setan. Berarti di diri antum ada setan mairingnya itu. Iya benar itu. Ada setan ngiringin tuh. Makanya kalau balanjo, rancak dia nong babudu. Kalau nempel ada padusi kali paha orang, ditempel mall itu capek babudu balik ujungnya ndak ke mall. Karena apa? Yang penting bagi setan bukan barangnya. Yang penting uang awak habis. Gampang tuh. Nah, itu antara perbedaan bisikan diri sendiri dengan bisikan setan. Bulan Ramadan di ujung tuh setannya kue-kue tuh datang tuh. Nan tadinya jenderalnya dibelenggunya malah pehan diri tuh. Wah, Kamal tadinya tuh. Itu tuh bulan puasa tuh. Jadi bulan puasa mal itu indah ado di kuburan tuh. Setan tuh lapenya balik ke pasar. Kira-kira gitulah logikanya. Yang penting sadonya umat Islam uangnya habis, tidak bisa sedekah. Kalau kita ingin korupsi senilai 50 juta misal, dan tidak hilang keinginannya sebelum mendapatkannya, maka pasti itu godaan nafsu. Sampai? Ya. Nah, jika kita mau korupsi 50 juta lalu kita merenung, berpikir dulu, sebaiknya tidak usah karena merugikan orang banyak. Datang lah bisikan balik itu biasanya. Ya, tidak usah 50-30 juta selah. 50 gadang mana? Diturunan tuh bisikan tuh. Bapaknya cerai saya si setan kacau gua. 20 juta selah, 10 juta selah, kalaunya ini terang. 5 juta selah, 500.000 selah, dan seterusnya. Itu pasti godaan setan. Setan itu menggodanya merayu-rayu, seolah-olah baik sampai yang paling kecil. Itu sering kerasa nggak sama kita? Berarti kalau ada yang berayu-rayu kayak gitu, antum diiringi setan. Benar. Maka pasti itu godaan setan. Karena bagi setan nggak penting jumlahnya. Itu kan. Nggak penting jumlahnya. Yang penting apa? Korupsinya. Tuh. Paham sampai siko? Gampang ya? Itu andung keren kalau ngaji. Kita buka tuh. Coba tanya tuh. Ulama lulusan umpama Al-Azhar, gelarnya S3, Master Agama atau LCH. Ya, tanya, tolong, apa bedanya Buya antara bisikan diri sendiri, nafsu atau bisikan setan? Jawabnya buka dalil, Biko. Menurut hadis ini,
Menurut Quran begini, tafsirnya begini, ala ngango orang di benyok. Benar nggak? Kok kama kaji guna? Indah terlampau pintar jadi bingung dan gampang jadi susah. Ya, itulah bedanya antara godaan setan dan godaan nafsu. Sungguh paham. Jadi jika ada bisikan dalam hati kita untuk melakukan dosa atau sesuatu yang sia-sia, maka coba kita raba-raba. Inoan dulu dado kita rosok dado kita kenali siana membisikan kok setan sabana setan atau diri awak seorang. Nah, rasa dulu dado kita supaya tahu. Karena Allah berfirman di Al-Quran membisikkan, firmannya pembisikan itu namanya al-muwaswis. Ada di Anas tuh. Ada dua, yaitu satu bisikan jin setan dan dua bisikan hawa nafsu manusia. Dua macam pembisik itu menjadi pintu untuk mengobatinya kalau antum mengenalnya dari mana sumber bisikannya. Maka antum jadi penterapis. Syarat penterapis gitu. Syarat mengobati gitu. Orang yang sakit kemari kalau ala fisik umumnya dari sumber tadi. Percayalah. Panjudi, pamabuk, sholat iyo, jina iyo, kenali dulu. Nan acuk membisikkan siapa. Maka antum bisa menterapisnya. Godaan setan adalah godaan negatif dari makhluk jahat. Sedangkan godaan nafsu adalah dorongan dari dalam diri manusia. Godaan setan selalu bisikannya yang menyesatkan. Karena makhluk setan bisa memanfaatkan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, keinginan kita diri sendiri mulai nggak benar, maka setan dorong tuh. Wah, tuh. Jadi itu berbahaya godaan hawa nafsu. Karena godaan hawa nafsu, setan akan membantu mendorongnya, gitu. Ya. Karena makhluk setan bisa memanfaatkan hawa nafsu, itu kekuatannya. Ya, hawa nafsu manusia kan benar, maka diwajibkan menahan hawa nafsu di bulan Ramadan. Benar nggak tuh? Untuk supaya setan itu nggak bisa masuk ke keinginan kawak seorang. Nah, untuk menggoda kita, maka itu disebut dibelenggu. Bareng mah antara bulan Ramadan ya gini. Lah selesai Ramadan. Den mabuk alam mulai dan mabuk. Ada. Jadi manusia untuk menggoda manusia. Ya. Setan bisa memanfaatkan hawa nafsu manusia untuk menggoda manusia. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai norma tujuan kita hidup. Contoh godaan setan dalam sholat. Poinnya ya dalam sholat. Ini sudah ke ritual ya. Harus tahu tuh. Jangan-jangan kita sering nyalahin setan aja. Ya. Umumnya kalau ada dorongan godaan dari diri sendiri itu, antum itu ada ndak beres di sebelumnya. Gini. Godaan dalam sholat jelasnya antara lain satu, was-was. Saat takbiratul ihram setar saja itu Allahu Akbar udah was-was. Itu godaan setan tuh. Kedua, membaca bacaan sholat tanpa penghayatan. Farewell. Walau adalah sapat lam yadid walam yurat walam yakul langsung ruku. Ketiga, lupa jumlah rakaat. Secerdas apapun juga masuk tuh. Itu setan tuh. Makhluk setan tuh. Keempat, teringat barang yang hilang. Pas sholat ingat barang yang hilang. Enggak ingat Allah. Bener nggak? Ingat utang, ingat barang hilang.
Pandangan mata nggak fokus pas mali sedemuku sajadah kok onde mali pacar. Ayo kacau udah. Atuh setan tuh. Tuh kelima tuh. Itu pasti sholat tawa diiringi setan tuh. Akorinnya kue tuh. Keenam, ingin buang air kecil dan kentut. Kentut. Ini tahan tuh. Nah, padahal pas selesai enggak ada hilang ini lah. Tuh. Itu dia. Jadi ada berapa? Godaan setan salat ada 6. 6 tuh. Ulang. Pertama, was-was pas start takbiratul ihram. Kedua, membaca bacaan salat tanpa penghayatan. 3, lupa jumlah rakaat. Keempat, teringat barang yang hilang. Kelima, pandangan mata tidak fokus. Keenam, ingat buang air kecil dan kentut. Itulah 6 perkara yang sering masuk dalam sholat. Itu berarti ada setan. Makhluknya ya. Naik tuh korinnya. Walaupun antum udah wudu. Karena itu godaan nafsu bisa berupa keinginan, dorongan yang muncul dalam diri sendiri yang bisa bersifat baik atau buruk. Keinginan, godaan waktu sholat, godaan dari diri bisikan sendiri kira-kira apa? Kira-kira apa? Allahu Akbar. Utang awak mesti selesai. Makanya awak rajin sholat. Itu hawa nafsu. Duduk. Sholat ingat Allah, bukan ingat doa. Doa ada tempatnya. Ya. Duduk. Duduk ya. Godaan nafsu bisa berupa keinginan, dorongan yang muncul dalam diri manusia terkait dengan kebutuhan antum pada sholat. Bisa bersifat baik, bisa bersifat buruk memang. Kalau tahu letaknya akan bersifat baik. Kalau kita bermohon letaknya sudah ditentukan sama Allah. Sunat pada 2 sujud. Duduk. Rabbik firli warhamni warjukni wajiburni warfani wa'afini wa'fu'ani. Hanya itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dia lulus sekolah. Salah benar tuh syaratnya. Salah. Itu hukum nafi isbat la ilaha illallah terus kue. Di antara contoh godaan nafsu antara lain, 1, keinginan untuk merasakan kenikmatan. Nafsu tuh. 2, keinginan untuk mendapatkan kekuasaan. Nafsu tuh bukan setan. 3, keinginan untuk meraih kenyamanan fisik. Nafsu itu. 4, keinginan untuk berbohong. Nafsu itu. Nanti kuat, kalau itu kuat masuk setan, dobol. Ya. Keinginan berbohong, pertama dari keinginan ke diri kita sendiri, nafsu kita, kemudian masuk setan, makanya akan berbohong. 5, keinginan untuk mencuri. Renungkan, jangan setan dulu salahin. Kalau sudah mencuri, setan dan diri kamu, maka kamu juga setan. Enggak enak nyebutnya kan. Aduh. 6, keinginan untuk berzina. Karena itu untuk bisa mengatasi godaan tadi, ini poinnya. Manusia harus pertama-tama bertolebul ilmi, mengenal, memahami faktor-faktor yang membuat mereka mudah terpengaruh oleh bisikan tadi. Ya sekarang kan, kenali itu dulu, diilmui dulu. Kalau enggak kena deh antum, pasti kena. Ada mau balik aja pangicu jadi bininya kawin balik. Ada enggak? Ada. Jadi memperdalam pemahaman tentang ajaran agama, khususnya Islam, ya. Nggak bisa otodidak, bro. Harus ada guru, harus ada nasab, harus ada Quran. Baca Quran nggak ngerti makna, nggak ada ilmu Quran, ya melenceng juga. Sepakat nggak nih? Itu dia. Yang pintar-pintar nggak mau datang. Oh, udah cukup ilmu saya. Coba masuk setan, bablas antum. Ya, kalau di sini kan ada interaksi. Yang menyampaikan juga bukan merasa bersih. Setelah disampaikan terbuka ilham.
ada contoh bertanggung jawab, bisa menyampaikan, kalau nggak diamalkan, dosa nggak? Double. Jika seseorang melakukan kejahatan, apakah kita karena dorongan nafsu atau bisikan setan? Setidaknya tahu. Begitulah salah satu pertanyaan yang sering harus kita ketahui dalam kehidupan zaman sekarang. Sulit kalau nggak paham. Sulit untuk membedakan kalau nggak paham setinggi apapun ilmunya untuk antara dorongan nafsu dan bisikan setan. Setan itu jarang langsung menggoda kita. Keinginan kita dulu. Keinginan kita baik, setan masuk menjadi tidak baik. Betul kan? Tuh. Maka ta'awudz di awal. Kan bukan bismillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya setannya nggak bantu mendorong dengan keinginan kita untuk berubah jadi jelek. Ta'awudz dulu, basmalah dulu. Ta'awudz dulu. Itu ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir. Masuk tuh setan tuh. Paham ya? Paham ya? Jadi kenapa sulit membedakan antara dorongan nafsu dan bisikan setan? Sesungguhnya hanya antum sendiri yang bisa membedakannya. Ya. Karena pas ditanya, antum kan malah ya buka aibnya. Oh itu setan mah gitu. Itu setan mah gitu. Ya. Jika ada suatu keinginan untuk berbuat jahat dari diri kita, maka akan memberikan peluang kepada setan untuk masuk menggodanya, dan itu pasti. Jadi setan itu nggak lepas kecuali bulan Ramadan, nan ngene-ngene yang masuk. Kece hadis. Pas ulamanya keren, nan gadang-gadang jenderal nan masuk. Ndak pandai awak mengabe, nggak pandai awak mengarangkeng, tajun bebas tentu. Tapi jika kita menggunakan akal, ini gunanya akal. Jadi setan itu sebenarnya kalau akal kita beres, akal diberesin dengan apa? Akal kita diberesin dengan apa? Taharoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Letakkan di kepala. Itu akal. Kalau itu sering dilakukan 3 kali saja, maka akal antum bisa menolong. Nggak perlu bismillah bisa menolong. Karena ada reaksi akal yang benar. Itu kelebihan akal. Menggunakan akal untuk melawan nafsu bisa. Maka setan akan mundur. Jadi setan itu nggak berat bro. Dengan akal yang lurus yang bersih saja bisa mundur tuh setan. Karena kita tidak memberikan peluang kepada setan untuk masuk di kepala. Kita tukil kitabnya ya. Miyar al-ilmu karya Imam Al-Ghazali. Nah itu dia di kepala tuh. Karena Al-Ghazali itu jagonya di ilmu filsafat. Ya. Intinya mendalami filsafat itu supaya tidak terpengaruh oleh bisikan setan. Gak enak ngaji setan ke setan aja. Kesetanan pula tiap hari orang kesetanan gak sadar. Ya. Jadi di kitab Miyar al-Ilmu karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, ketika bisikan setan di antaranya bahasanya khayalan. Quran menyebutnya waham. Jatuhnya dugaan dan prasangka. Ya, dugaan dan prasangka berbaur dengan potensi akal, maka sulit melepaskan diri dari hal itu. Itu gunanya abaha, zikir toharo. Ya. Ada pertanyaan? Bid'ah nggak zikir yang putar-putar tuh? Ayo, Asru datang kemari ngomong kita, kunci kuil. Nih, jadi udah paham kan?
Tuh, sasek mah nyeputa-puta, ada menyebut itu. Ketika bisikan setan, khayalan, waham di kepala kita berbau dengan potensi akal, maka sulit kita melepaskan diri kalau tidak diilmui secara benar dan ada petunjuk dari guru. Dari itu, tepatlah Rasulullah bertamsil bahwa setan masuk lewat aliran darah manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari sahih loh. Maka bersihkanlah dengan mulai masuk ke kepala itu dengan zikir ada. Itu dalam konsep tasawuf. Mana dalilnya dong? Cari aja di langit. Mana ada yang kita tahu. Jangan ditulis di tesis tuh, bingung nanti antum. Amalin aja. Analoginya begitu. Duduk ya. Pokoknya ada hadisnya. Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab Ba'da al-Khalqi, kitab tentang awal penciptaan kitab, awal penciptaan segala makhluk, babnya sifat iblis wa junudihi, bab sifat iblis dan serdadunya wa junudihi. Menurut kitab itu, dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan sempurnanya kasih sayang kepada umatnya, ya, bahkan sampai pada penjagaan hati mereka, kepala mereka. Pada salah satu hadis, Rasul menutup peluang setan untuk membisikkan prasangka buruk dalam hati semua, kemudian dalam pikiran dua orang Ansor. Sebab tuduhan keji terhadap Rasul akibat pada kekufuran. Adapun hadis yang dimaksud berbunyi diriwayatkan dari Syafi'iyah bahwa pada suatu malam ia datang menemui Rasulullah yang dikala itu sedang beritikaf di masjid pada masa 10 terakhir bulan Ramadan, akan akhir Ramadan. Syafi'iyah berbicara dengan Rasul beberapa saat, lalu bangun dari duduknya dan beranjak pulang. Maka Rasulullah juga bangkit dari duduknya untuk mengantarkan Syafi'iyah yang kala itu tinggal di rumah Usama ibnu Zaid. Lalu dua orang lelaki dari Bani Ansor lewat berpapasan. Saat melihat Rasul berduaan pun mempercepat langkahnya, berprasangka buruk. Maka Rasul memanggil kedua Ansor tadi dan berkata, "Ini Syafi'iyah binti Huyaj, istri ke-11 dari aku." Kedua orang itu menjawab, "Subhanallah ya Rasulullah." Berarti itu sah berdua kaki. Kemudian Rasulullah bersabda, "In syaitana yudkilul insyana fi majradan wa ini akhafu an yuqiya fi qulubikum syarran aw yushfa alaikum." Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah, dan aku khawatir ia memasukkan sesuatu keburukan di dalam kepala dan hati kamu berdua, atau ia membisikkan sesuatu. Takut berprasangka buruk orang itu, maka dijelaskan dengan hadis tadi. Di sisi lain hadis tadi memberikan pelajaran untuk kita sebagai umat akhirul zaman, kaum muslimin kita ini, agar tidak membiarkan terbuka peluang timbulnya prasangka buruk orang lain. Jelaskan. Datang malam pai mengantar cewek berdua padahal adi awak. Eko adi awak pulang malam. Jalehan ke orang lain. Karena prasangka buruk itu untuk dia dosa. Kalau kita tidak menjelaskan, kita juga kena dosa. Duduk. Nah, kan sering nggak diamalin, harus dijelasin. Prasangka buruk atas dirinya, dari itu seorang muslim dianjurkan oleh Nabi agar menjaga diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan suudzon. Jangan suudzon, ya, jangan suudzon orang lain terhadap kita, derangkan. Karenanya diingatkan, perbedaan bisikan setan dan dorongan nafsu bisa juga dirasakan dengan naluri dan insting. Nggak tahu nih, orang langsung menghindar. Kalau berprasangka buruk jawab. Jelaskan. Kita bisa merasakan sumber keinginan berbuat jahat
kalau nafsu itu bisa dikendalikan dengan menggunakan akal. Barometernya, apakah kita keinginan baik, keinginan buruk? Ketika seseorang tidak mempergunakan akalnya untuk menyaring dorongan nafsu, maka akan memberikan peluang bagi setan untuk masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jika nafsu dan setan sudah berkoalisi, joint venture, ya, gimana? 2 lawan 1 kalah enggak, Pak? Maka tentu akan berdampak buruk bagi kita. Ya, iya kan? Dampaknya jelek. Jangan lupa ya, kekuatan iman adalah benteng yang cukup kuat untuk menolak dorongan nafsu, tapi memerlukan kecerdasan akal. Jadi hati-hati. Bisikan setan itu hati-hati. Makanya orang-orang sering membaca Al-Quran supaya apa? Akan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awudz dulu. Jangan Qurannya disebut setan. Hargai. Maka tutup dulu. Apanya? Mushafnya. Karena setannya bukan ada di Quran, ada di antum. Logikanya gitu kan? Kan nggak di Quran. Mana berani masuk? Untuk wahyu mah. Maka tutup dulu, baru ta'awudzkan dulu diri. Ya kan? Sambil membuka Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu dia. Itu hanya di konsep tasawuf dan itu benar. Ya. Juga yang perlu dipahami supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk, bahwa setan itu adalah sifat sebetulnya. Ingat, tapi setan juga bisa disebut makhluk. Tentara iblis itu setan namanya. Tapi kalau di konsep manusia sih sifat, paham nggak? Tentara iblis itu di Quran menyebutnya setan, maka sering rancu. Ya, tentaranya iblis itu namanya setan. Tapi dalam diri konsep manusia setan itu sifat. Duduk nggak tuh? Nah, 2 makna ini harus dijelaskan ya. Nama tentara iblis itu setan. Karena dalam Al-Quran, Quran surat An-Nas kan dijelaskan. Setan itu asal dari golongan jin dan manusia, minadz jinnati wan nas. Nah itu dalilnya. Imam Al-Ghazali di kitab Minhaj al-Bidin menggambarkan nafsu seperti binatang yang bandel. Logikanya bagus karena ahli filsafat. Umpama binatang nan bandel, bukan binatang buas, binatang bandel. Ulama mengatakan ada 3 cara untuk menaklukkan binatang yang bandel ini. Imam Al-Ghazali menjelaskan nafsu adalah binatang yang bandel dan sulit dikendalikan. Nafsu di diri manusia. Maka muncul pertanyaan bagaimana caranya untuk dapat menguasai nafsu. Sebab nafsu sangat bandel. Bahasa naiknya pambangkang. Karya ango. Kan gitu. Satu-satunya cara kata kitab tadi yang bisa ditempuh adalah membuatnya bertekuk lutut hingga mau mengikuti kendali antum, kendali kamu. Nah, seorang ulama besar mengatakan ada 3 caranya. Tindakan yang bisa digunakan untuk menekan nafsu, mengendalikan nafsu, mengalahkan nafsu antum sendiri. Pertama, mengekang keras keinginan nafsu. Ibarat binatang yang bandel, mengekangnya itu binatang tersebut akan melemah jika makanannya dikurangin. Kalau kita waso, kan? Bakal lari 100 km kalau bawa waso, kudo jangan lagi makan. Ndak lontong tuh, kurangi. Iya kan? Kurangi makannya.
Enggak berhenti makan, matilah kita. Kurangi. Maka mengekang keinginan nafsu ibarat mengurangi makanan nafsu. Nah, kedua, lanjutkan kan nih? Ya. Memberi beban berat pada nafsu berupa ibadah-ibadah. Ibarat kudu agi beban bare. Supaya lari nafsunya kurang. Dia apa? Sholat duha, baca Quran, tarawih, agi beban terus. Nah, itu manfaatnya. Dalam konsep lain ya, untuk menyampaikannya kan logika kita terima kan? Karena ini ada di kitab di kitabnya Imam Al-Ghazali, bukan ya. Nah, jadi ditambah beban berupa ibadah sunnah, naikkan ibadahnya. Tafakur, itikaf, latihan spiritual yang keras, ibarat seekor keledai. Jika ditambah beban muatannya dan makanannya dikurangi, maka ia akan tunduk menurut pada tuannya. Percaya nggak tuh? 3. Memohon pertolongan kepada Allah, jangan lupa doa. Ya, serta merendahkan diri kepada Allah. Jangan lupa tuh, agar Allah yang maha baik berkenan menolong kamu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kamu melalui metode 1, 2 aja tadi juga bisa bablas juga antum. Bisa ngamuk juga tuh kudo. Ya kan? Nah, kalau Allah tidak menolong kamu maka tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari jerat tadi. Karena itu jelas firman-Nya. Ini kata Allah loh. Jadi walaupun kamu udah ada ilmunya, mengekang keras dengan puasa, sudah itu menaikkan ibadah lain, tapi tidak disangkut dengan permohonan kepada Allah, habis juga tuh, kalah juga antum. Karena Allah berfirman, Yusuf ayat 53, Iqra iman. Tuh dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ayat berapa tuh? Ayat 3. Ayat 3. 53 Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi paham ya? Paham kan nih?
Jadi kalau kamu ada kehendak, ada keinginan, ada hajat, ada doa, pengen kerja, pengen dapat duit, pengen naik pangkat, pengen babini, bali, enggak kado, itu jangan dilakukan. Kalau enggak mampu jangan. Manusia banyak keinginan enggak? Pengen dikabulkan enggak keinginan kita? Kuncinya jangan meminta dulu. Pertama, puaso. Senin Kemis, kekang nafsu tuh. Supaya jangan onjak lontong, karena manusia juga binatang hidup. Tapi dikasih akal. Puaso, pengen jomblo, pengen dapet bini. Puaso Senin Kemis. Sampai amalannya. Pengen kerja, puaso Senin Kemis. Jangan lupa, puasa ndak sah kalau ndak sholat wajib. Duduk ndak? Supaya apa? Mengekang hawa nafsu, mengurangi dengan cara makan. Supaya bersih dulu. Yang kedua, perbanyak ibadah sunnah, sholat duha. Paham gak tuh? Sholat malam. Supaya apa? Supaya ndak onjak lontong debare babannya. Betul nggak? Ngan katigo badoa. Kalau itu udah selesai baru boleh doa. Makbul tuh. Halo, poin itu. Aiko indah masalah KPP tuh ya Allah. Bla. Alah, kalau sampai nungging enggak kadape tuh buat. Bersihkan nanti gua dulu. Karya mana lu enggak mau tahu deh banyak kan enggak paham. Iya enggak? Kan enggak Bandung itu kok. Tanda sayang kan? Iya kan? Kuncinya. Apa sosial lalai kata teman wajib? Itu yang makbul. Kalau berdoa badung supaya dapat kerja, boleh bahasa ibu. Tapi syarat yang pokoknya 3 tadi. Kita tutup dulu di part 1. Ya Sayyidah